والصالحين في الدارين آمين إلى أن قال وعليكم بصحبة الأخيار والتأدب بآدابهم. Dan pada wasiat beliau yang berikutnya adalah wa'alaikum bisuhbatil akhyar. Seyogianya kalian semua, wahai kaum muslimin wal muslimat, agar senantiasa berusaha untuk dekat dan bersahabat dengan orang-orang mulia, dengan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Wa ta'addubi biadabihim, dan senantiasa meneladani mereka semua dalam beradab, berakhlak dan bersopan santun. Wal istifadati min af'alihim wa aqwalihim, dan usahalah ketika kita dekat dengan mereka, memiliki persahabatan dan juga kedekatan dengan para alim soleh, orang-orang mulia, maka ambillah manfaat atau juga faedah-faedah daripada apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan dan juga apa yang mereka wajangkan daripada perkataannya. Maksudnya adalah agar supaya kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita menjadi orang mulia. Maka bagaimana kita ingin menjadi orang mulia kalau tidak kita bersahabat dengan orang-orang mulia? Maka di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala, beliau berpesan pada kita agar supaya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bersahabat, bisa dekat dengan orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang mulia tadi. Dan ketahuilah bahwasanya ulama-ulama ahlul haq dan juga orang-orang mulia, orang-orang terpilih dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu, mereka memiliki akhlak-akhlak mulia juga. Maka ketika kita bersahabat dengan mereka, ambillah akhlak-akhlak tersebut dan juga berusahalah kita untuk meladani daripada apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang terpuji tadi. Dan juga ambillah manfaat kita atau juga ambillah faedah dari apa yang mereka ucapkan dan juga apa yang mereka lakukan. Tentu kalau apapun yang mereka lakukan atas dasar tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pun demikian dengan apa yang mereka ucapkan, insya Allah semua itu atas dasar tuntunan dan juga arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang mulia. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengarahkan mereka semuanya ke dalam kemuliaan. Maka apapun yang mereka lakukan, insya Allah, kalau misalnya kita tahu bahwasanya mereka adalah ahlul haq, ya, pasti mereka tidak akan melakukan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah manfaat kebersamaan kita dengan mereka, dengan apa yang mereka lakukan, kita lakukan, berusaha dengan melakukannya. Maka dalam satu masal atau juga peribahasa Arab dikatakan bahwasanya man qallada aliman laqiyallahu saliman. Barang siapa yang senantiasa meneladani para orang-orang alim, orang-orang mulia, orang-orang terpilih, orang-orang terkasih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah mereka akan berjumpa atau kelak bisa bertemu atau juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam akhirat dalam keadaan selamat. Jadi perlu kita meneladani daripada orang-orang mulia. Wa bi ziyarati ahya wal amwati minhum, wa bi ziyarati al ahya'i wal amwati minhum. Dan juga senantiasa usahakan di dalam hidup kita, fase hidup kita ini, untuk dekat dengan para alim ulama dan orang-orang soleh, orang-orang mulia, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang masih hidup, baik itu yang sudah meninggal, apalagi yang masih hidup, ya. Wa bi ziyaratil ahya'i wal amwati minhum. Jadi yang berlaku di zaman kita sekarang ini ada sebutnya, ada ziarah-ziarah sebutnya. Kita menziarahi daripada makam Kanjeng Sunan Gunung Jati misalnya di Cirebon sini, ya. Maka ketahuilah bahwasanya itu adalah dalam rangka apa kita menziarahi beliau? Dalam rangka mahabbah kita, cinta kita dengan ulama-ulama kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka sudah tidak ada dari alam dunia ini, akan tetapi ketahuilah bahwasanya mereka bukan mati begitu saja, akan tetapi mereka masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam yang berbeda tentunya. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mereka mati,
akan tetapi mereka tetap hidup dan mereka diberi anugerah dan juga rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berbahagia dengan itu, tentunya di alam yang berbeda dengan alam kita. Maka insya Allah ketika kita menziarahi mereka, mendatangi mereka karena mahabbah kita dengan mereka, mereka akan mengenali kita, mereka akan mengenali kita, dan mereka akan mendoakan kebaikan untuk kita. Itu insya Allah termasuk daripada salah satu manfaat kita menziarahi orang-orang mulia. Bagaimana kita menziarahi orang-orang yang masih hidup, menziarahi orang yang sudah meninggalnya pun daripada orang-orang mulia, insya Allah kita dapat faedah dan manfaat daripada doa-doa keberkahan, kemuliaan dari mereka insya Allah. Apalagi kita menziarahi orang-orang yang masih hidup. Tentu ketika kita menziarahi atau juga kita berkunjung pada orang-orang mulia yang masih hidup, pasti kita akan dapatkan ujangan-ujangan, nasihat-nasihat, kemuliaan. Kemudian maka ketika kita melakukan ziarah atau juga mengunjungi orang-orang mulia tersebut, harus dihadirkan dalam hati kita ada pengagungan kepada mereka, ma'at ta'zimil balighi lahum wa husnil dhanni was-sadiqi fihim. Maka ketika kita menziarahi atau juga mengunjungi mereka daripada orang-orang mulia, orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang terpilih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita menziarahi, mengunjungi mereka, hadirkan di dalam hati kita ada pengagungan yang sangat terhadap mereka, wa ma'at ta'zimil balighi lahum, dengan pengagungan yang puncak daripada pengagungan, dan juga dengan pengagungan yang sangat kepada mereka. Untuk apa? Agar supaya kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Wa husnul dhanni as-sadiqi fihim, dan juga berhusnul dhan, berbaik sangka yang tulus terhadap diri mereka. Jadi kalau kita mengunjungi orang-orang mulia, orang-orang soleh, orang-orang alim, ulama terpilih atau juga kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang udah meninggal apalagi yang masih hidup, hadirkan dalam hati kita ada pengagungan terhadap mereka, ada husnul dhan atau juga baik sangka terhadap mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dengan husnul dhannya kita dengan mereka, kita akan dapatkan keberkahan dari mereka semuanya. Fabidzalika yahsul